Baik. Gimana kemarin liburannya? Kan long weekend kan? Seru. Pulang lama. Dapat daging banyak enggak? Dapat. Banyak sampai pusing. Hipertensi dah. Oke. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Ya, Mbak Ayu kenapa? Nggak tahu. Terus kita barusan izin Satria. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau punya kontrak untuk kalian. Jadi di sini Ibu udah menyiapkan 2 emoji. Yang pertama ada emoji mata bintang dan yang kedua ada emoji mata love. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian masing-masing 1 orang mendapatkan 2 emoji ini. Kalau nanti kalian ribut, rame sendiri, tidak memperhatikan, Ibu akan ambil salah satunya. Tapi kalau kalian nanti berhasil menjawab pertanyaan atau berani maju ke depan, nanti akan Ibu tambah 1. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menukarkan emoji ini dengan, kalau yang emoji mata love akan mendapatkan salah satu yang ada di dalam tas biru Ibu, dan kalau yang emoji mata bintang kalian bisa mendapatkan salah satu yang ada di tas hitam Ibu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Ada lah pokoknya. Oke, udah dapat semua? Sudah? Oke. Sekarang kita mau belajar tentang apa nih? Ada yang tahu nggak ya? Transformasi apa? Betul sekali, transformasi geometri. Nah, tujuan kita belajar transformasi geometri itu adalah yang pertama, nanti kalian mampu menjelaskan pengertian dari transformasi geometri. Terus yang kedua, nanti kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis transformasi. Yang ketiga, nanti kalian mampu menentukan hasil translasi suatu titik atau bangun pada bidang koordinat. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu menentukan hasil dilatasi dengan faktor skala tertentu. Oke, di sini ada yang tahu nggak sih transformasi geometri itu ada berapa jenisnya? Ada 4, apa aja? Translasi, dilatasi, refleksi, dilatasi. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang translasi dan dilatasi saja. Transformasi itu apa? Transformasi itu aturan yang mengubah posisi titik atau bangun tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jadi bentuknya itu enggak berubah. Ayo Mbak Elva dan Mbak Flora, nanti saya ambil loh 1 emojinya. Yang transformasi itu bisa dinyatakan melalui perubahan koordinat sehingga pergeseran, pembalikan, atau perputaran dapat dianalisis secara sistematis. Oke, sekarang apa itu translasi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, Mbak Nisa? Betul sekali, translasi pergeseran. Mbak Nisa mendapatkan 1 emoji. Sekarang yang selanjutnya, apa itu dilatasi? Siapa yang tahu apa itu dilatasi? Angkat tangannya boleh. Ya, betul sekali Mbak Anita, perbesaran. Mbak Anita mendapatkan 1 emoji. Sekarang yang selanjutnya, nah
Bisa nggak sih kalian menyebutkan contoh-contoh dari translasi dan dilatasi? Coba angkat tangannya. Nggak ada yang bisa. Translasi itu kan tadi Mbak Nisa udah bilang pergeseran. Berarti contohnya apa? Hayo. Orang mendorong meja, itu bergeser apa enggak mejanya? Apakah itu bisa disebut oleh sebagai translasi? Bisa. Lalu yang dilatasi tadi Mbak Anita bilang perbesaran. Misalnya kalian main HP terus kalian zoom foto di HP, itu apakah bisa disebut dengan dilatasi? Bisa. Jadi itu ya contohnya. Sudah paham sampai di sini? Oke, jadi jenis-jenis transformasi sendiri tadi udah kalian sebutkan. Nah, translasi itu seperti yang dikatakan Mbak Nisa, menggeser titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, aturan umum dari translasi itu sendiri yaitu jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh vektor AB dapat ditulis sebagai PX, Y translasi vektor AB menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, cara mencari X aksen, Y aksennya itu gimana? Cara mencarinya itu cukup dijumlahkan saja, yaitu X, Y ditambah AB. Bisa sampai di sini? Nah, yang perlu kalian garis bawahi, translasi itu tidak akan pernah mengubah ukuran dan juga bentuk bangun. Di sini ada contoh soal. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T min 3,4, maka bayangan titik A adalah, berarti X-nya yang mana? 2. Y-nya? 3. A-nya? 3. B-nya? 4. Oke, langsung kita masukkan ke rumus menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. X-nya 2, Y-nya 3 ditambah min 3 dan 4. Menjadi 2 tambah min 3 berapa? Minus 1. 3 tambah 4? 7. Berarti menjadi min 1 dan 7. Nah, di sini ada ayo mencoba. Siapa yang mau mencoba di papan tulis? Ayo, siapa yang mau mencoba di papan tulis? Boleh? P-nya min 3,5. Terus vektor AB-nya Oke, terima kasih Mbak Kusnun. Coba kita cocokkan pekerjaan Mbak Kusnun ya. Ya, jawaban dari Mbak Kusnun benar sekali. Keren Mbak Kusnun. Oke, sampai sini udah pada paham translasi? Sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke dilatasi. Dilatasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Anita tadi yaitu perbesaran. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran. Nah, kalau translasi itu tadi tidak mengubah ukuran, tapi kalau dilatasi mengubah ukuran suatu bangun tanpa mengubah bentuk aslinya berdasarkan titik pusat dilatasi dan faktor skala K. Coba Mbak Nika dibaca aturan dari dilatasi. Jika lebih besar dari 1, bangun diperbesar dan searah dengan pusat dilatasi. 2. Jika K sama dengan 1, bangunnya tetap. 3. Jika K di antara 0 sampai 1, bangun diperkecil dan searah dengan pusat dilatasi. Ya, betul. 4. Jika K di antara min 1 sampai dengan 0, bangun diperkecil dan berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Yang selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka bangun tetap ukuran
ukurannya, tetapi berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Dan yang terakhir, jika K kurang dari min 1, bangun diperbesar dan berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Oke, itu ya aturan dari dilatasi sendiri. Sekarang kita masuk ke contoh rumusnya. Nah, dilatasi itu ada dua rumusnya, dengan pusat O atau dengan pusat A, B. Kalau yang dengan pusat O 0,0, rumusnya K matriks K 00K dikalikan dengan XY. Sedangkan dilatasi dengan pusat P A, B menjadi matriks K 00K dikali matriks X min A Y min B ditambah matriks AB. Sampai sini paham? Paham enggak? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di contoh soalnya itu tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala 3. Tadi apa rumusnya yang dilatasi O? Apa, ayo? Dikali. Ya, hanya dikali menjadi matriks K 00K dikali matriks XY. K-nya berapa tadi? 3. Berarti kita masukkan 3003 dikali 24. Menjadi berapa? 3 kali 2? 6. Yang bawah 3 kali 4? 12. Jadi bayangan titik A setelah didilatasikan oleh D 0,3 adalah 6,12. Sampai sini paham? Oke. Coba sekarang siapa yang mau maju untuk mencoba ini? Ya, boleh Mbak Nisa. Tadi Mbak Kusman belum saya kasih emoji ya? Ini ya, maaf ya. Ayo yang lain juga mencoba menghitung ya. Mas Diki ngantuk? Oke, jawaban Mbak Nisa kira-kira bener apa enggak nih teman-teman? Benar enggak? Betul, coba kita cocokkan ya. Ya, jawaban Mbak Nisa betul sekali. Mbak Nisa mendapatkan 1 emoji lagi. Oke, sekarang kalian udah paham tentang dilatasi belum? Sudah? Sekarang waktunya kalian berkelompok. Nah, kelompoknya satu kelompoknya 3 anggota saja. Dan di sini Ibu punya mission booklet. Nanti kalian menjawab dan nanti kalian mempresentasikan. Yang berani mempresentasikan ke depan nanti akan mendapatkan 1 emoji lagi dari Ibu. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan 3 soal yang ada di mission booklet. Bisa ya? Bisa nggak? Ayo cepat.
Sudah selesai semua? Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Siapa yang berani kira-kira? Dan tadi udah baris depan terus nih. Nah, yang baris belakang masa kalah sama yang depan? Ayo, coba siapa yang berani mempresentasikan? Udah SMA nggak perlu disuruh dulu, langsung maju ke depan. Yuk, siapa yang berani? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, boleh. Berdasarkan ya teman-teman, jadi di sini yang pertama itu menentukan posisi bintang setelah mengalami translasi. X-nya itu kan 2, Y-nya 1, A-nya 2, I-nya 1, terus dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya 4. Matriksnya itu 4, 2. Kemudian posisi bintang setelah translasi berarti 4,2. Iya, kemudian yang soal kedua itu menentukan posisi air bintang setelah mengalami dilatasi. Nah, K-nya itu 2, pusatnya 0,0. Terus masukkan ke dalam rumusnya, hasil posisi setelah dilatasi itu ada 8,4. Kemudian yang terakhir Anda tuliskan perbedaan translasi dan dilatasi. Nah, translasi itu menggeser saja, kemudian dilatasi itu mengubah ukuran. Oke, sampai sini ada yang beda nggak jawabannya sama Mbak Reza? Yang nomor 3 sama semua? Ada yang beda nggak nomor 3? Sudah sama semua? Sama? Oke, terima kasih ya Mbak Reza. Ini untuk Mbak Reza. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang dilatasi sama translasi? Ada? Kalau gitu, ayo kita menyimpulkan. Nah, hari ini kita udah belajar tentang apa sih? Transformasi geometri. Transformasi geometri itu yang kita pelajarin hari ini ada berapa? 2. Apa aja? Iya, betul sekali. Kalau translasi itu apa? Pergeseran. Rumusnya tadi apa? Ya betul, XY ditambah AB. Terus yang kedua apa? Dilatasi. Dilatasi itu apa? Perbesaran. Nah, rumusnya apa? Ini yang pusat apa dulu? Pusat 0,0 apa rumusnya? 0 iya. Terus kalau yang dengan pusat AB itu rumusnya apa? Sama kayak 0,0 cuma ditambah A. Iya, betul sekali Mbak Niken. Oke. Tadi Ibu sudah bilang kalau misalnya kalian bisa mengkonversi emoji itu. Nah, sekarang Ibu minta kalian baris ke depan semuanya untuk menukarkan emoji-emoji itu. Ayo, semuanya. Ibu hitung sampai 5. 1 harus ada di depan semuanya. 2, 3, 4, 5. Ya. Nggak bisa? Dapat berapa? 2 emoji love dan taruh sini ya emojinya. 2 emoji. Iya, nggak benar dapat berapa? 2 kita nggak dapat. Kita dapat berapa? 2 log 1 bintang. Iya, Mbak. Ya, oke. Ya,
Makasih ya, Mas. Oke. Pelajaran hari ini udah selesai. Ibu harap kalian juga belajar untuk pertemuan selanjutnya. Apa pertemuan selanjutnya berarti materinya? Transformasi yang jenis apa? Refleksi dan rotasi. Sampai sini jangan lupa belajar karena besok di akhir pelajaran Ibu akan memberikan kalian kuis. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.